Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata kuliah etika profesi. Sekali lagi, mungkin ada yang mengambil etika profesi di hari yang sama dengan analisa bahan. Sekali lagi, Ibu juga mohon maaf untuk penjelasan materi di pertemuan kedua ini. Ibu sampaikan melalui laman YouTube karena ada beberapa satu lain hal. Ibu kesulitan untuk bisa mengisi di jam mata kuliah etika profesi di pukul 11 sampai 11.55 ya, karena Ibu harus mengikuti prosesi yudisium untuk Fakultas Pertanian. Tapi semoga penjelasan Ibu bisa dimengerti oleh seluruh peserta di mata kuliah etika profesi. Baik, Ibu akan share materi. Oke. Ini adalah materi untuk minggu lalu. Yang terakhir adalah peranan etika dalam profesi. Ya. Di sini merupakan yang Ibu ulangi lagi, merupakan bagian dari golongan masyarakat ya, bahwa etika ini sebenarnya mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Ya, jadi sebenarnya etika itu tidak ada momen bahasanya itu expired, tidak ada. Nah, karena etika ini benar-benar mengandung nilai-nilai penting ya yang melandasi langgeng tidaknya suatu pergaulan itu atau yang menunjukkan bahwa pergaulan itu baik atau tidak, baik untuk kalangan masyarakat maupun masyarakat profesional. Nanti akan dijelaskan masyarakat profesional itu seperti apa. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis, yaitu kode etik profesi, dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Jadi biasanya memang kalau untuk masyarakat profesional ini ya, memang di sini identik sekali bahasanya itu sudah tercermin dari bagaimana cara mereka bertingkah laku ya, karena biasanya mereka juga ada kode etik tertentu yang baik itu tertulis maupun yang dipahami ya sebagai salah satu bentuk norma ya yang mencirikan suatu kelompok. Ya, misalkan kelihatan sekali kalau dia profesinya sebagai seorang dokter gitu ya. Maka kode etik dokter yang dipegang adalah dia boleh berbohong tapi tidak boleh salah. Dia bisa mengatakan bahwa Anda tidak apa-apa. Tapi sebenarnya mungkin ada suatu hal yang jika dia sampaikan kepada pasien, itu malah mengakibatkan pasien tersebut semakin parah. Nah, seperti itu. Jadi ada kode-kode tertentu yang setiap profesi itu punya pegangan masing-masing. Pernah singkat cerita Ibu juga mendapatkan masukan. Sebenarnya untuk beberapa profesi contoh. Untuk dokter tadi boleh berbohong, tapi tidak boleh salah. Pada saat dia menulis resep, tidak boleh main-main, harus benar. Karena itu menentukan sehat tidaknya pasien. Tapi boleh berbohong, khawatirnya ketika dia jujur, Bapak ini sebenarnya umurnya tinggal 1 menit misalkan gitu. Waduh, atau dalam waktunya sebenarnya Anda ini hanya bisa hidup 1 bulan. Ya namanya mental orang dikasih kabar begitu, tidak semua akan oke, nggak apa-apa, ya udah sebulan ini saya akan traveling. Tidak semua bisa begitu. Mungkin malah bisa proses berpulangnya menjadi lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi memang diperbolehkan untuk berbohong, ya. Ada profesi lain yang tidak boleh berbohong, tapi boleh salah. Contohnya adalah peneliti, ya. Di sini dia tidak boleh membohongi data. Nah, apa yang dia lakukan harus dia tuangkan dalam suatu pelaporan. Ya, hasilnya memang begitu, tapi boleh salah. Makanya dari kesalahan-kesalahan yang ada akan dilakukan proses perbaikan seperti eksperimen-eksperimen sampai mendapatkan nilai terbaik. Gitu ya. Ada lagi profesi yang tidak boleh berbohong dan tidak boleh salah. Apa itu? Mereka adalah pendidik, guru, dosen. Tidak boleh dia membohongi siswanya. Dan juga tidak boleh salah dalam memberikan ilmu. Khawatirnya nanti ilmu yang akan turun-temurun akan salah. Gitu. Oke.
Peran etika di sini juga sebagai sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai. Jadi orang itu akan melihat, wah ini dokter malpraktek nih. Karena kode etiknya harusnya nggak sembarangan menyampaikan ini itu, tapi dengan mudahnya ada seseorang atau anggota tertentu yang tidak mengikuti kaidah atau kode etik itu. Maka akan serta-merta sorotan masyarakat akan semakin tajam untuk menilai, oh orang ini tidak beretika. Ya, seperti yang mungkin terjadi di tempat kalian tinggal. Di kampung kalian atau tempat tinggal kalian mungkin ada etika tertentu di mana kalau ada tamu di atas jam 9 malam harusnya tidak dibukakan pintu gitu ya. Menjadi etika yang tidak tertulis tapi menjadi saling mengamini semua warga di kampung itu. Tapi ada satu anggota yang membolehkan hal itu. Nggak apa-apa, ini kan tamu saya, ini rumah saya. Maka jangan salahkan masyarakat di sekitar itu jika pandangan mereka terhadap keluarga tersebut akan semakin dipertajam bahwa mereka langsung ngejudge bahwa dia tidak beretika. Nah, seperti itu. Jadi memang perlu ada kesepakatan bergaul, baik itu di lingkungan kalian bekerja, sekolah, tempat tinggal, ya ikuti etika yang ada. Sehingga di sini kita bisa meminimalisir terjadinya pemerosotan etika. Ya, seperti itu. Sekali lagi Ibu ingatkan, etika itu tidak ada kata expired. Nah, tidak ada yang mengkuno-kunokan etika. Ya, seperti itu. Sebagai contohnya di sini adalah pada profesi hukum. Dikenal adanya mafia peradilan, sedemikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah. Oke. Di sini untuk profesi dan profesional. Ada istilah bekerjalah dengan cinta. Jika engkau tidak dapat bekerja dengan cinta, lebih baik engkau meninggalkannya. Jangan sampai lah ya kita bekerja tidak dengan hati, gitu ya. Bukan berarti kita bekerja dengan dasar cinta. Oh, kata Bloren bekerja dengan cinta. Semua yang kita temui kita harus cintai, gitu ya. Iya, dalam arti tanda kutip, cinta bukan berarti kita sepenuhnya berkorban untuk orang di sekitar kita, tidak. Bekerjalah dengan cinta, setidaknya cintai diri sendiri dulu. Ya, ketika kalian berada di suatu tempat wilayah di mana Anda bekerja, ya, kalau Anda sudah benar-benar tidak sepenuh hati, daripada menyakiti diri sendiri maupun orang di sekitar Anda, tinggalkan. Ya. Dan mengambil tempat di depan pintu gerbang candi-candi meminta sedekah kepada mereka yang bekerja dengan penuh suka dan cita. Ini ada kutipan sebuah prosa, ya. Ini seakan-akan ketika kita sudah meninggalkan hal yang kita nggak tahu, profesi kita apa, akhirnya kita malah cenderung mengambil. Minta aja. Ya, minta aja di sini. Apakah mau seperti itu? Saya kira semua orang di sini adalah mahasiswa, saya pasti dari kecil punya cita-cita yang pastinya akan berubah sesuai dengan peningkatan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Di awal, waktu kecil mau jadi apa? Ketemu dokter ganteng putih, mau jadi dokter. Ketemu Pak Polisi yang baik, saya mau jadi polisi. Nonton film Ultraman keren, gagah, sakti, bisa apa aja dan gede, mau jadi Ultraman. Apalagi nonton Iron Man, bisa terbang ke sana kemari, badannya atau kostumnya dipanggil langsung masang, pengen jadi Iron Man. Kalau perlu bisa jadi orang kaya langsung kayak Tony Stark, punya perusahaan pembuat senjata nuklir atau apalah ya. Sampai jantungnya dirubah dengan bagian uranium. Ya boleh lah ya. Tapi setidaknya ya memang semakin kesini pas semakin gede kan pasti akan semakin rasional. Apalagi dengan tidak ada pilihan lain selain saya mengambil mata kuliah ini. Tidak ada pilihan lain selain saya kuliah di sini. Tapi dengan kalian menempatkan hati kalian, kalian selalu menikmati apa yang ada selama kalian tinggal, selama kalian hidup. Kalian mulai menemukan, oh ternyata passion saya benar-benar menyukai, saya benar-benar sampai ada ide-ide tertentu itu ketika saya belajar ini.
Semakin bagus, semakin kalian gunakan hati kalian dengan sepenuh hati, disitulah kalian menemukan sukacita. Nah, tidak ada kata terlambat untuk itu, Nak. Yang penting di sini adalah jemput itu. Jangan berdiam diri. Emas itu tidak akan terlihat mewah dan mahal kalau dia belum keluar dari sungai. Ya. Nah, sifat-sifat seorang profesional sekarang. Ya, di sini menguasai ilmu secara mendalam, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan, menjunjung tinggi etika. Itu yang terpenting, ya. Dan integritas profesi. Kalau tidak mengupayakan ketiga ini, maka orang itu tidak bisa disebut dengan profesional. Ya. Kemudian pengertian profesional sendiri adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar, ya, benar, menurut nilai-nilai normal. Dan untuk menjadi seorang yang profesional diperlukan komitmen, ya, komitmen diri sendiri bahwa saya hanya melakukan yang benar saja, yang tidak benar tidak akan saya lakukan. Sekali saya melakukan salah, orang pasti akan mengingat saya yang salah saja, yang benar-benar pasti akan ditinggalkan. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, ya. Dan saya juga berdua harus bertanggung jawab dengan apa yang telah saya kerjakan. Yang ketiga, jujur. Walaupun itu sakit, ya, bahasa klisenya ya, tapi setidaknya lebih baik jujur. Ya, yang keempat, sistematik berpikir bagaimana cara kita menemukan solusi dengan masalah yang ada. Penguasaan materi jelas sesuai dengan profesinya dan menjadi bagian masyarakat yang profesional. Profesionalisme ini biasanya dipahami sebagai suatu kualitas yang wajib dipunyai oleh setiap profesional yang baik. Nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dari jiwa seseorang yang mengemban sebuah profesi. Ciri-ciri profesionalisme yaitu yang pertama ada keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tersebut. Ya, jadi kalau orang dikatakan profesional di bidang tertentu, misalkan dia ahli di bidang bedah, operasi bedah, berarti dia benar-benar sangat menguasai peralatan yang ada di ruang operasi bedah. Mahir, ketika ada mahir itu dapat dikatakan begini, orang ini ya setelah dia menguasai semua prosedur kerja alat, ketika ada masalah apa-apa, dia tahu solusinya. Itu mahir, ya. Ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka dalam membaca situasi, cepat dan tepat, serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan. Nah, itu ciri-ciri orang profesional, Nak. Kalau orang profesional itu pasti akan tahu, kalau saya berlaku seperti ini, pasti resikonya begini, dan apa yang harus saya lakukan. Dia cermat untuk menentukan solusi-solusi terbaiknya. Berarti dia sudah banyak terlatih dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ya, itu yang namanya profesional. Dan sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Jadi dia tidak melulu setelah dia mahir di situ kemudian dia berhenti untuk belajar. Tentu tidak. Karena dia benar-benar sangat menyukai kegiatan tersebut, bahkan dia berupaya mengekspor, mengembangkan apa yang dia miliki, apa yang dia pahami di profesi tersebut. Jika memang kedepannya, oh ternyata dengan alat yang berbeda atau dengan alat yang sama bisa digunakan untuk melakukan ini. Yang penting benar, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sikap mandiri juga termasuk ciri-ciri profesionalisme, berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka, menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Nah, itu juga ciri-ciri profesionalisme, Nak. Bukan berarti orang yang benar-benar mahir, terampil dalam mengerjakan di profesinya, lantas dia menutup telinga untuk ada masukan dari orang lain. Justru itu tidak profesional, Nak. Orang yang profesional adalah dengerin dulu orang ngomong apa. Oke, terima kasih telah dikritik, setidaknya oh jadi ternyata selama ini saya berlaku seperti ini, ada yang masih belum paham atau mungkin saya yang salah. Bersyukurlah ada yang mengingatkan, begitu ya. Namun cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya.
Di sini untuk mengukur profesionalisme, menurut Gilley dan England tahun 1989, standar profesional ada 4 pendekatan. Yang pertama pendekatan berorientasi filosofis dasar, ya. Kemudian pendekatan berkembangan bertahap, pendekatan berorientasi karakteristik, dan ini adalah pendekatan berorientasi non-tradisional. Nah, begitu. Jadi ini adalah bagaimana cara kita mengukur profesionalisme. Jadi ini adalah bahasanya itu Ibu menjelaskan minggu lalu dan minggu ini adalah pengertian dasar dari mata kuliah etika profesi ini. Tapi lebih lanjut lagi, Ibu akan flashback dulu ya terkait dengan pengertian dari etika itu sendiri. Ya. Dari etika itu sendiri. Oke. Jadi setelah kalian memahami bahwa etika profesi itu intinya adalah kita mengenal profesi itu seperti apa. Ya, profesi pekerjaan ya yang kemarin Ibu sampaikan. Nah, sekarang ada kata etika di situ. Ya, yang Ibu katakan bahwa etika itu tidak ada expirednya. Nah, sekarang etika itu apa sih sebenarnya? Ya. Ini ada istilah ini, Nak. It's true. I'm a cow, but I have an excellent work ethic. Jadi kalau ketika kita itu sebenarnya ini adalah ungkapan sederhana. Oke, aku sapi, tapi aku punya etika pekerjaan yang luar biasa. Orang boleh mengatakan aku dari kampung lah bahasanya. Tapi setidaknya aku tidak lupa dengan etika bekerja atau etika profesi. Nah, apa itu etika? Ya. Oke. Definisi etika. Etika sebagai filsafat moral. Ya. Kalau udah ngomongin moral, ya, ini memang di sini adalah bagian dari pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral atau sebagai ilmu tentang moralitas. Ngomongin moral itu sudah ngomongin apa yang terjadi antara orang per orang. Ketika saya berlaku begini, bagaimana perasaan orang? Ya, yang mengatur pergaulan antar orang dan orang. Seperti itu. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Ya. Jadi bukan berarti etika ini akan berlaku untuk semua, tidak, bergantung dari golongan atau masyarakat itu. Jangan samakan semua golongan berarti punya etika yang sama. No. Ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Kalau kalian berada, makanya kalau Ibu mengingatkan ketika Anda dari kampung mana gitu ya, dari daerah mana. Ketika kalian posisinya sekarang ada di suatu daerah untuk belajar, di Malang misalkan. Sebelum Anda bertingkah pola laksana kalian di tempat tinggal sebelumnya, kenali dengan cara dengarkan, lihat, ya, amati. Bagaimana cara orang-orang penduduk di golongan di sekitar tempat tinggal kalian, kos misalkan. Bagaimana cara mereka untuk bergaul dengan sesama? Apakah menyapa dengan berteriak, "Woi!" dengan orang yang baru kenal itu baik? Atau menyapa dengan digas motor? Kalau di tempat tinggal kalian itu adalah hal yang lumrah, bagaimana dengan yang ada di Malang? Apakah itu pantas? Nah, setiap golongan atau setiap masyarakat itu punya etika yang berbeda. Dan jangan berkecil hati bahwa, loh kok etika di sini kok begini, di tempat saya dulu kok tidak begitu. No. Itu memang bentuk pemahaman, saling memahami. Ya, ada dasar-dasar di mana moral ini dijunjung dan setiap golongan itu berbeda. Dari kita saling memahami, orang juga akan memahami Anda. Ya. Kalau untuk Mariani dan Ludikdo tahun 2001, etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi. Kalau memang itu tidak beretika, jangan lakukan. Karena sekali Anda melakukan itu, maka Anda pasti akan tidak diindahkan dalam golongan tersebut atau dalam masyarakat tersebut.
Bahkan ketika kalian pindah pun ke tempat yang baru, cerita buruk itu biasanya tetap terjadi, tetap ikut. Kecuali kalau memang kalian benar-benar ingin merubah diri kalian di suasana yang baru. Ketika kalian bertemu dengan orang lama, kalian siap untuk menerima, kamu dulu kan begini. Atau ada tetangga kalian yang dapat informasi, oh ada orang baru ya, dari mana? Oh orang itu kan begini sampai pindah ke sini. Siap-siap untuk menerima itu. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan kembali ke diri kita harus memahami etika. Ya. Dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya adat istiadat, kebiasaan yang baik. Ya. Perkembangan etika yaitu studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan. Sepakat nih masyarakat bahwa ini tidak baik. Ya. Jadi suatu masyarakat itu punya kesepakatan perjanjian bahwa seorang anak muda perempuan tidak boleh keluar sendirian setelah maghrib tiba. Nah, itu kesepakatan. Jadi jangan salahkan kalau misalkan nanti ada suatu daerah yang kalau sampai lebih dari waktu maghrib mengajak anak gadisnya untuk pergi ke suatu tempat, ya pulang-pulang dinikahkan. Jangan kaget. Ada beberapa daerah yang seperti itu. Ya, jadi kenali dulu. Jangan kenal dulu. Saya kan hanya mengajak makan. Hukum adat di satu tempat itu harus kalian ketahui. Jangan sembarangan ajak anak perempuan. Seperti itu contohnya. Etika juga disebut sebagai filsafat moral dalam cabang filsafat yang berbicara tentang praksis atau tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia itu bertindak. Tidak melihat bahwa, mohon maaf, keadaan manusia itu dalam segi ekonomi seperti apa, tidak. Tapi bagaimana manusia itu bertindak dengan apa yang dia miliki. Ya, mau dia memiliki kekayaan yang begitu melimpah, tapi ketika dia ternyata tidak bisa berperilaku yang baik, tetap saja dianggap tidak beretika. Jangan sampailah seperti itu ya. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Objek manusia, ya, objek materialnya adalah manusia, objek formanya adalah tindakan manusia. Jadi etika berisi norma dan nilai-nilai yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Asas-asas etika di sini ada beneficence, yaitu kewajiban yang berbuat baik. Norma leficence, tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Dan yang ketiga adalah respect for reason and justice, menghormati manusia dan keadilan. Jadi, ingat baik-baik 3 asas ini. Kalau kalian mungkin mendengarkan TikTok, ada salah satu orang yang mengatakan begini. Pilih teman, kalau mau berteman, itu pilih-pilih, oke. Karena ingat, kalau kita memilih teman yang rusak, atau kita memilih teman yang bau, kita ikut bau. Pilih teman yang wangi, kita akan ikut wangi. Ya. Tapi setidaknya untuk berbuat kebaikan, itu alangkah lebih baiknya tidak pilih-pilih. Itu adalah orang yang beretika. Jadi kita punya kewajiban untuk selalu berbuat baik. Tidak pernah berpikir bahwa dia kan tidak kenal saya. Tapi Tuhan bisa membalasnya berkali-kali lipat dengan perantara orang lain selain orang yang tadi kita berbuat baik. Bahkan lebih dari itu. Ya. Karena memang manusia memang diciptakan untuk saling membantu. Bukan saling membunuh. Ya. Kemudian tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Itu juga menandakan bahwa dia benar-benar beretika. Ternyata aku mendengar kata-kata buruk itu, aku terluka. Maka aku tidak boleh seperti itu. Jangan kau balas sakit dengan sakit. Sepertinya itu juga menjadi sebuah hal yang mungkin kalian sering dengar. Ya. Dan yang ketiga, menghormati manusia dan keadilan itu sendiri. Jadi setiap negara pasti punya hukum, ada asas keadilan di situ. Bagaimana cara kita menghormati orang, baik seumuran, lebih tua maupun lebih muda. Ya. Nah, sini ada jenis-jenis etika, ada etika deskriptif, berarti di sini membahas tingkah laku secara cermat untuk memberi tanggapan moral yang telah diterima oleh dan digunakan. Yaitu suatu perbuatan yang dianggap betul atau benar dilakukan berdasarkan kesadaran moral. Sedangkan untuk etika normatif
membahas tingkah laku manusia untuk menetapkan kaidah norma untuk perbuatan baik dan buruk. Ya, seperti itu. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai dengan jenis etika dulu. Ya, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya membahas terkait dengan penjelasan terkait lebih dalam tentang etika. Untuk presensinya, mohon untuk mengisi presensi sesuai dengan jam kuliah kita. Jam 11 sampai jam 11.55 nanti Ibu akan share di Google Classroom. Oke, terima kasih. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut, silakan bertanya di kolom komentar di Google Classroom. Ibu akhiri ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus membaca dan beretika. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.